Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal ketiga dari saham paham atau Provident Investasi bersama. Kita lihat kinerjanya kali ini ya. Di sini ada disebutkan untuk presiden direkturnya ada Tribuwono, kemudian alamat kantor mereka ada di Convergence Indonesia lantai 21, tepatnya di JHR Rasuna Site di Jaksel ya. Nah, jadi ini di Jaksel. Kita lihat untuk laporan keuangan ya, itu nilainya itu ribuan, tapi bentuknya itu rupiah. Jadi nanti dikali saja dengan 1000 kas dan setara kas. Nah, ini dari 75 miliaran sekarang menjadi 66 miliaran, dia bukan sedikit ya. Tapi kalau kita lihat pada bagian investasi, dia meningkat cukup besar dari 8,7 triliunan menjadi 9,8 triliunan. Nah, menurut kami ini cukup bagus ya. Kemudian untuk total asetnya juga bertambah dari 8,8 triliunan sekarang menjadi 9,9 triliunan. Wah, ini penambahan yang cukup luar biasa ya menurut kami. Ini cukup oke. Lalu untuk utang usaha kemarin ada, sekarang nggak ada. Total hutangnya kita lihat 6,3 triliunan menjadi 3,4 triliunan, berkurang cukup besar. Ekuitasnya dari 2,4 triliunan sekarang menjadi 6,5 triliunan, meningkat cukup besar. Hal ini menandakan apa? Kemarin, dulu tahun lalu, itu hutangnya lebih besar daripada ekuitasnya. Tapi sekarang ekuitasnya lebih besar daripada hutangnya. Ini sangat bagus menurut kami. Bahkan kalau kita lihat keuntungannya dari saham dan efek ekuitas lainnya mendapatkan 655 miliaran. Sehingga labanya sebelum pajak penghasilan dapat 400-an miliaran. Dari kemarin rugi sekitar 1,9 triliunan. Nah ini sangat bagus ya menurut kami. Ini laba rugi periode berjalan 400 miliaran juga, 464 miliaran. Ini cukup bagus. Kayak ini agak bagus sih untuk kinerjanya. Ini penambahan investasi bahkan sekitar 4 triliunan, dari kemarin hanya sekitar 2 triliunan, ini bahkan 4 triliunan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk beberapa perusahaan investasi, apalagi yang investasi saham ya, ini agak naik semua. Mengapa? Karena akhir-akhir kenaikan IHSG ya, rata-rata saham agak naik saat ini. Kita lihat kepemilikan ini gak jauh beda. Untuk Dewan Komisaris dan Direksi Direktur, dia agak ada yang berubah ya kalau kita lihat di sini. Nah ini untuk yang karyawannya. Oh dia yang 30 September dia sebesar 9 karyawan. Mempekerjakan masing-masing 9 dan 10 orang karyawan. Berarti dikit aja ya ini ya. Karyawan dikit tapi labanya banyak. Dan yang cukup bagus sih. Yang penting itu kinerjanya. Kasnya kita lihat. Kasnya dari 209 jutaan menjadi 212 jutaan. Ini cash yang di tangan ya, cash on hand. Nah ini lalu ada yang di bank juga. Ada rupiah, ada US dollar. Tapi yang US dollar dia kayaknya untuk cashnya ini agak sedikit berkurang ya. Kita lihat 38 jutaan dolar. Bukan 38 jutaan dolar, tetapi 38 miliaran menjadi 1 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini, ini tampaknya mereka lebih pindahkan ke deposito yang tadi awalnya yang kas dolar di bank sana menjadi deposito. Jadi ini lebih bagus lagi karena banyak kasnya itu gak hanya taruh di bank saja, tapi meningkat juga. Investasi. Nah kita lihat di sini ya. Ini mereka invest di Merdeka Battery, Merdeka Copper, PT Mega Manuka Property, dan Giyanti Time Limited. Ini tapi Giyanti Time Limited kok harga perolehannya ini ya udah gak ada ya. Nah berarti kemarin ada, sekarang udah gak ada. Ini jangan-jangan penjualan dari sana ya, makanya dapat juga ya. Tapi memang perusahaan memang kayak gitu, dia jual beli perusahaan. Ini sebenarnya yang penting bisa menguntungkan aja, yang penting kinerja cukup bagus sudah oke sih. Ya tetapnya bisa di sini. Ini aset lainnya.
Utang usaha. Nah, kemarin ada utang usaha kepada beberapa orang. Ini kan pemegang saham juga nih, harusnya ada Pak Gabi Bayi Thohir. Nah, saya sekarang udah gak ada ya. Ini kita lihat di sini nih, pajak kita skip. Ini tingkat diskonto. Ada juga tingkat kenaikan gaji. Wah, ini 10%-an. Tingkat kenaikan gaji 10%. Ini luar biasa menurut kami, ini cukup tinggi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, tapi karyawannya kalau kita lihat cuma 9 orang ya. 9 hingga 10. Nah, ini jumlahnya kecil. Nah, jadi kenaikan gaji 10% ini sebenarnya menurut kami cukup tinggi dan ini cukup bagus sih. Jadi karyawan itu tidak perlu banyak-banyak. Kalau dia bisa menguntungkan cukup banyak itu sudah oke ya. Yang penting kinerjanya oke. Pemegang sahamnya kita lihat ini ada Provident Capital Indonesia, Pak Gabi Bayi Thohir, Saratoga Sentra Bisnis, Winato Kartono, Hadi Wijaya Leong, Tribuwono, dan masyarakat. Ini kita lihat pemegang. Oh, ini Provident Capital Indonesia. Tapi kayaknya 50% ya. Ini tampaknya dia meningkat ya. Berarti mereka menolak kepemilikan. Saratoga yang berkurang nih kepemilikannya. Pak Gabi Bayi Thohir 12. Ini jadi 15. Berarti Pak Gabi Bayi Thohir bahkan dia menambah kepemilikan. Provident Capital menolak kepemilikan. Ini Saratoga kok jadi berkurang ya. Kok jadi berkurang. Pak Winato pun bertambah. Nah, ini kayak Pak Hadi pun bertambah tadi. Ini semua rata-rata bertambah ya, kecuali yang Saratoga Sentra Bisnis. Kenapa dia bisa berkurang kepemilikannya? Nah, tapi itu semua tergantung strategi masing-masing ya, strategi bisnis masing-masing, keperluan internal dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang penting kinerjanya cukup oke aja lah ya. Keuntungan neto atas investasi penjualan 137 miliaran. Nah, ini nih di sini nih penjualannya. Beban usaha kita lihat gaji dan kesejahteraan karyawan, oke, dia meningkat. Itu biasa lah ya, meningkat. Dan 14 miliaran ditambah 10%-an. Berarti paling 15,4, 16,2. Nah, agak cukup wajar, tetapi ini ada yang lain ya ini ya. Makanya dia kayaknya lebih dari 10%. Beban keuangan kita lihat nih, beban keuangan pinjaman, beban bunga obligasi. Dia beban bunga obligasi maupun yang lain kalau dia bertambah, tetapi bisa diiringi dengan peningkatan laba, itu gak apa-apa, masih oke lah ya. Ini kita skip. Ini kata saya ada kali sekian, terima kasih, saya investasi.